Pengungsi Rohingya yang tak tahu diri dikasih makan dan tempat minta tanah. Begini penjelasannya. Kembali lagi di Konoha News, berita tentang rakyat Konoha dan pejabat Konoha. Sebelum aku bahas, pastikan kalian klik follow, like, and subscribe channel ini untuk berita-berita terviral dan terbaru lainnya. Langsung aja kita bahas ya guys. Lagi viral pengungsi Rohingya yang tak tahu diri. Rohingya ini adalah etnis dari Myanmar guys. Lagi viral banyak berdatangan pengungsi Rohingya di Aceh ya guys ya. Nah, Rohingya ini adalah kelompok etnis mayoritas Muslim yang telah lama tinggal di Myanmar. Mereka berbicara dengan bahasa bernama Rohingya atau Ruaingga. Nah, berbeda dari bahasa yang umum digunakan di Myanmar. Keberadaan mereka tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi yang ada di Myanmar. Dilansir dari Al Jazeera, asal-usul Rohingya dibawa oleh pemerintah Inggris melalui migrasi besar-besaran dari India dan Bangladesh ke Myanmar sekitar tahun 1824 sampai 1448. Menurut Human Rights Watch, imigrasi ini dianggap sebagai imigrasi internal. Warga Myanmar kali itu diduduki oleh Inggris menentang imigrasi orang Rohingya. Jadi ceritanya tuh guys, Inggris menjajah Myanmar, tapi si Inggris ini bawa orang-orang Rohingya ini untuk jadi tentara mereka, pekerja mereka, jadi kayak budak gitulah istilahnya guys. Nah, setelah Myanmar merdeka dari Inggris pada tahun 1948, diadakan Undang-Undang Kewarganegaraan Persatuan yang menentukan kelompok etnis mana yang berhak mendapatkan kewarganegaraan. Nah, setelah mereka merdeka, Myanmar ini menentukan mana orang yang pantas untuk jadi warga negara, mana etnis yang tanpa warga negara. Jadi mereka ini belum diakui gitu guys. Nah, konflik antara etnis Rohingya dengan penduduk asli Myanmar mulai terjadi pada akhir abad ke-18 ketika Inggris datang dan menjadikan Myanmar sebagai koloninya. Sejak abad 18 dia udah ikut orang-orang Inggris ya guys ya. Nah, saat itu orang-orang India yang juga dijajah oleh Inggris berdatangan ke Myanmar untuk bekerja, bahkan terkesan merampas guys hak-hak orang Myanmar itu sendiri. Nah, hal ini yang membuat Myanmar merasa dijajah dua kali, yakni oleh Inggris dan orang-orang India yang secara fisik mirip etnisnya seperti Rohingya. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945, banyak Muslim Rohingya yang direkrut oleh Inggris sebagai tentara. Nah, benar kan guys? Mereka direkrut sebagai tentara. Mereka beradu dengan umat Buddha. Jadi mereka sering konflik dengan umat Buddha ya guys. Myanmar yang bersekutu juga dengan Jepang atau berkawan dengan Jepang. Ketika Inggris berhasil diusir dari Jepang pada 1942, etnis Rohingya di Rakhine menjadi sasaran kemarahan orang Myanmar. Dari sejak dulu memang sudah dibenci gitu, karena kan mereka bawahan atau bekas budaknya orang Inggris gitu guys. Etnis Rohingya dianggap sebagai sekutu Inggris dan dengan penampilan fisik yang mirip orang India membuat mereka terjebak dalam sasaran kebencian orang Myanmar. Orang Rohingya kemudian dipandang sebagai imigran ilegal yang dibawa Inggris dari India dan Bangladesh. Pada 1947, seiringlah dengan lahirnya konstitusi baru di Myanmar, etnis Rohingya sempat diberi hak hukum dan suara penuh. Namun, kudeta militer Myanmar pada 1962 yang berujung pada era baru penindasan dan lahirnya undang-undang tahun 1982 menandai dimulainya era ketegangan baru guys. Jadi undang-undang tersebut membuat etnis Rohingya tidak lagi diakui sebagai kelompok etnis minoritas. Ini udah nggak diakui, sudah tidak diakui lagi etnis minoritas. Hak mereka dilucuti, dikucilkan secara sosial. Dan sejak itu Muslim Rohingya menjadi populasi tanpa kewarganegaraan atau nggak punya ID card guys. Selain menyangkal kewarganegaraan Rohingya, pemerintah Myanmar juga tidak melibatkan mereka dalam sensus penduduk. Nah, sejak 1970-an, ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh, menyusul gelombang kekerasan berturut-turut
dari 1978 dan 1901 dan 1992. Krisis Rohingya ini semakin memanas ketika militer Myanmar membawa isu agama. Mereka menghubungkan Muslim Rohingya dengan isu yang membuat umat Buddha Myanmar khawatir negaranya akan diambil alih, terlepas dari kecilnya populasi etnis Rohingya, guys. Kekhawatiran ini akan menjadi nyata ketika muncul kelompok militan seperti Arakan Rohingya Salvation Army. Jadi mereka punya kayak tentara gitu, guys, untuk melawan penindasan mereka. Army ini sering melancarkan serangan balik terhadap pasukan keamanan Myanmar. Nah, ini kan sempat jadi isu dunia ya. Etnis Rohingya ini dibakar, pokoknya dihabisilah oleh tentara Myanmar. Karena memang etnis Rohingya ini dulunya kalau kita pandang umat muslim, terus mereka juga manusia, mereka juga punya anak dan sebagainya. Karena kita kasihan, makanya pada saat itu warga Aceh dan beberapa tokoh politik membela mereka. Tapi pada akhirnya mereka sekarang ngelunjak, minta rumah, minta tempat tinggal. Itu yang masyarakat Indonesia kurang suka. Karena apa? Warga Indonesia sendiri aja buat makan aja susah. Terus buat beli rumah aja harus nyicil KPR dan segala macam. Di mana letak keadilannya gitu, guys. Itu yang buat warga masyarakat Indonesia sangat-sangat menolak kehadiran warga Rohingya. Apalagi mereka dengar-dengar itu dapat santunan 1.250.000 per bulan dan makan 3 kali. Waduh, enak banget, guys. Nggak usah kerja deh, guys. Oke, langsung lagi kembali ke cerita. Nah, awal mereka masuk ke Indonesia adalah pada tahun 2017, bulan Agustus ya, guys. Saat Myanmar melakukan pembantaian dan pembakaran warga Rohingya. Warga Aceh dan Indonesia menaruh simpati kepada mereka karena kasihan, guys. Nah, awalnya pemerintah menolak, tapi karena ada banyak demonstrasi, ada banyak dukungan dari rakyat, dari warga Aceh, akhirnya mereka dijemput dan ditaruh di kamp penampungan di Aceh. Nah, setelah beberapa bulan, mereka bertingkah, guys. Ada warga Rohingya yang memperkosa anak kecil, ada yang transaksi narkoba, dan tidak menghormati adat istiadat lokal Aceh gitu loh, guys. Itu yang bikin warga Aceh tuh nggak suka sama mereka, karena ditolongin malah ngelunjak, minta makan lah, minta rumah lah, malah merkosa anak orang, ya kan. Itu yang sangat tidak disukai, malah ingin menguasai gitu, guys. Nah, dari pengalaman tersebut, banyak warga Aceh yang trauma menolong warga Rohingya dan berjanji apabila ada lagi warga Rohingya yang akan diusir dari tanah Aceh, guys. Dari situ warga Aceh punya image buruk kepada mereka, dan itu yang buat mereka jengkel dan menolak para pengungsi Rohingya. Mereka kabur dari penampungan di Bangladesh karena hanya dijatah 8 USD per bulan, guys. Jadi warga Rohingya ini dijatah sekitar 124.000 per bulan itu di camp-camp pengungsian di Bangladesh. Jadi kalau mereka mau makan itu dijatah begitu aja, dan mereka harus kerja gitu, guys. Kalau di sini kan enggak, mereka cuma tidur, makan, buat anak sebanyak-banyaknya, mau menjajah kayak Israel, guys. Nah, mereka di Bangladesh itu katanya tidak boleh sekolah dan bekerja oleh pemerintah Bangladesh. Bahkan mereka tidak diberi akses untuk keluar penampungan. Oh ya, wajar kalau mereka pengen kabur ya. Tapi jangan ke Indonesia juga ya, guys. Nah, setelah saya lakukan penelusuran, ternyata mereka sudah sampai Rusun Sidoarjo, guys. Mereka dijatah 1,2 juta per bulan dan diberikan tempat tinggal. Wow, enak banget, guys. Sungguh miris ya ketika di negara kita banyak rakyat kita yang kelaparan. Pemerintah Konoha malah menerima pengungsi Rohingya. Harus ada solusi dari pemerintahan, guys. Semoga ada solusi untuk pengungsi Rohingya ini dan bisa berlaku adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau menurut kalian gimana, guys? Komen di kolom komentar ya. Klik follow, like, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video-video menarik.